Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Langkah Kecil dalam Rencana Besar. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, seringkali kami merasa langkah kami terlalu kecil dan bahkan tidak berarti. Namun kami percaya bahwa di tangan Engkau, setiap langkah kecil adalah bagian dari rencana besar Engkau yang begitu sempurna. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa dapat setia dalam menjalani proses yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah renungan ini dapat menguatkan iman kami untuk terus melangkah dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa begitu lelah karena tujuan besar hidup Anda rasanya masih sangat jauh di depan mata, bahkan terasa sulit untuk bisa dilaksanakan? Seringkali kita ini terlalu fokus pada puncak gunung, tentang kesuksesan, tentang pemulihan, atau atas jawaban doa yang begitu besar. Sehingga kita mengabaikan jalan setapak yang sedang kita pijak saat ini. Kita tahu dan percaya bahwa Tuhan itu memiliki suatu rencana dan juga rancangan yang indah bagi masa depan kita semua. Namun dalam rutinitas harian di zaman sekarang ini, semua itu tampak biasa saja dan kita kemudian sering bertanya, apakah Tuhan benar-benar hadir di dalam hidup saya di tengah setiap detail yang kecil-kecil dalam hidup ini? Kabar baiknya adalah Tuhan itu bukanlah arsitek yang hanya memberikan suatu cetak biru, lalu membiarkan kita membangunnya sendirian. Tuhan adalah Bapa yang sangat teliti. Ia tidak hanya menentukan garis finish kehidupan, tetapi juga sangat peduli pada setiap kerikil yang kita lalui, bahkan di hari ini sekalipun. Setiap keputusan kecil, setiap kesabaran saat kita menghadapi tantangan yang tidak sepele, sehingga setiap doa yang singkat di tengah kesibukan yang kita lakukan, semua itu ada dalam radar perhatian dari Tuhan. Mari kita sadari bahwa langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini bukanlah sesuatu yang sia-sia, melainkan bagian dari suatu desain kehidupan yang besar yang sedang Tuhan kerjakan dengan sepenuh kasih sayang pada hidup kita ini. Mari kita baca Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudaraku, terkadang kita ini memandang hidup ini seperti suatu film yang epik. Kita fokus pada adegan yang besar dalam hidup ini, tentang kelulusan, tentang pernikahan, tentang promosi jabatan, atau tentang kesembuhan dari sakit penyakit. Kita cenderung berpikir bahwa Tuhan itu hanya hadir dalam peristiwa-peristiwa hidup yang besar.
Saat itulah sepertinya Tuhan hanya hadir pada suatu peristiwa yang kontroversial atau yang raksasa. Namun jika kita merenungkan Amsal 16 ayat 9, kita akan menemukan sebuah kebenaran yang jauh lebih indah dan sangat menenangkan. Mari kita baca sekali lagi. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang tujuan akhir atau destinasi kehidupan kita, tetapi tentang setiap langkah yang kita ambil. Langkah itu adalah suatu unit yang terkecil dalam suatu perjalanan hidup yang panjang. Sebelum ada perjalanan 1000 mil, ada satu langkah kecil yang harus dimulai. Dan di sanalah Tuhan bekerja dalam setiap langkah-langkah kecil yang kita lakukan. Beberapa hal penting dalam melangkah. Yang pertama, antara rencana kita dan kedaulatan Tuhan. Sebagai manusia, kita diberikan akal budi dalam membuat suatu rencana, dalam kita merencanakan kehidupan kita. Frasa yang berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Kita membuat suatu daftar kehidupan yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Menyusun suatu strategi untuk karir kita. Dan mungkin kita membuat sedemikian rupa apa yang kita mimpikan di depan untuk masa depan kita, supaya masa depan kita itu cerah. Alkitab tidak melarang hal ini. Justru hati manusia memikir-mikirkan jalannya, itu adalah bagian dari suatu tanggung jawab kita sebagai pengelola hidup ini. Namun, ada batasan yang sungguh sangat jelas antara perencanaan kita dan kedaulatan Tuhan. Kita seringkali hanya melihat suatu garis lurus antara titik A ke titik B. Tetapi Tuhan dalam hikmat-Nya yang sungguh tidak terbatas, seringkali membawa kita melalui jalan yang berliku-liku. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak hanya peduli pada kemana kita akan pergi, tetapi Tuhan itu sangat peduli pada menjadi siapa kita ini selama di perjalanan itu. Itu yang Tuhan mau, yang Tuhan peduli. Tuhan itu menentukan arah langkah kita. Ini berarti di setiap persimpangan kecil, setiap penundaan yang membuat kita kemudian menjadi kesal, bahkan setiap adanya pertemuan yang kelihatannya kebetulan dengan seseorang di jalan misalnya. Semua itu di bawah kendali dari Tuhan saja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah sutradara kehidupan yang sangat memperhatikan, yang sangat peduli pada setiap detail kehidupan terkecil sekalipun dalam setiap frame dari hidup kita ini. Yang kedua, mulailah dengan langkah kecil. Mengapa langkah kecil itu begitu penting? Bayangkan suatu lukisan mosaik yang sangat besar. Jika Anda melihat lukisan mosaik yang sangat besar itu, tetapi Anda melihatnya dari yang sangat dekat, tentunya Anda hanya akan melihat suatu potongan-potongan kaca kecil yang mungkin terlihat tajam, terlihat buram, dan atau tidak berarti bahkan. Namun, saat Anda mulai menjauh, mundur, melihatnya dari objek lukisan mosaik itu, Anda mundur beberapa langkah, Anda baru bisa melihat
bahwa potongan-potongan kecil yang tersusun itu membentuk suatu pemandangan atau membentuk suatu wajah yang agung. Begitulah cara Tuhan bekerja. Langkah-langkah kecil kita itu seperti misalnya kita bangun pagi dengan sabar, melakukan pekerjaan yang meskipun terasa membosankan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan jujur. Atau memberikan kata-kata penghiburan, kata-kata motivasi pada teman yang sedang sedih. Mungkin semua itu terasa tidak begitu signifikan. Namun di mata Tuhan, detail-detail ini adalah suatu bahan baku yang Tuhan gunakan untuk membentuk suatu rencana Tuhan yang besar atas hidup kita ini. Tuhan Yesus seringkali menunjukkan hal ini, saudaraku. Yesus tidak hanya datang untuk misi penyelamatan dunia secara global, secara umum, tetapi Yesus juga memperhatikan setiap detailnya. Yesus berhenti untuk menyembuhkan, Yesus berhenti untuk memberi kesempatan seseorang menyentuh jubah. Dan orang yang menyentuh jubah Yesus itu, seorang wanita, dia menjadi sembuh dari sakit penyakitnya. Yesus juga memperhatikan seseorang yang pendek, yang bernama Sakeus, yang saat itu dia ada di atas pohon supaya dia dapat melihat Yesus beserta rombongannya. Dan Yesus meluangkan waktu untuk masak sarapan pagi bagi murid-muridnya di tepi pantai. Itulah hal-hal yang kelihatannya kecil, detail-detail kecil, tetapi itu yang Yesus lakukan. Bagi Tuhan, tidak ada detail yang terlalu kecil untuk diabaikan. Semua itu dalam perhatian, dalam kendali Allah Bapa kita. Yang ketiga, belajar percaya di tengah ketidakpastian. Masalah seringkali muncul ketika langkah yang Tuhan tentukan tidak sesuai dengan peta atau rencana yang kita buat sendiri. Kita itu ingin cepat sampai, tetapi Tuhan ingin kita belajar sabar. Kita itu ingin kenyamanan, tetapi Tuhan ingin kita ini menjalani berbagai macam masalah diizinkan terjadi untuk membangun karakter kita, supaya kita bertumbuh dalam kebenaran, kita bertumbuh dalam kedewasaan. Di saat-saat seperti itulah kita tidak perlu menggerutu, kita tidak perlu cemas khawatir. Kita ini perlu mengingat bahwa Tuhan adalah penuntun yang baik. Seorang penuntun jalan di hutan belantara tidak memberikan peta yang lengkap kepada rombongan yang mengikutinya. Karena kalau dia berikan peta yang lengkap, dia ceritakan semua, mungkin akan membuat rombongan itu menjadi takut atau menjadi bingung. Sebaliknya, sang penuntun hanya perlu berkata, "Saudaraku, letakkan kakimu di sini, lalu peganglah dahan ini." Dia akan membimbing setiap langkah demi langkah dengan sangat teliti, dengan sangat detail. Ketika kita merasa rencana kita seolah-olah gagal, ingatlah bahwa Tuhan itu mungkin sedang membelokkan langkah kita untuk menghindari suatu bahaya yang tidak kita lihat, atau sedang mempersiapkan kita untuk berkat yang belum sanggup kita tanggung. Mengetahui bahwa Tuhan itu menentukan arah langkah kita akan memberi kita suatu ketenangan.
Kita tidak perlu memikul beban kehidupan untuk menjamin masa depan kita sendirian secara sempurna. Kita hanya perlu setia hidup dalam kebenaran, setia terus melangkah supaya apa tujuan yang menjadi tujuan hidup kita dapat kita capai dengan pertolongan, dengan tuntunan yang dari Tuhan. Yang keempat, menghidupi detail perjalanan bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Jangan hanya berdoa untuk masalah yang besar saja. Berdoalah untuk suatu percakapan yang akan Anda hadapi. Mintalah hikmat untuk mengatur waktu hari ini. Dan syukurilah kesehatan yang mungkin akan saat Anda menjalani hidup ini. Anda diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk dimampukan melalui semuanya dengan baik, dengan benar. Kita juga harus peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Terkadang Tuhan itu mengarahkan langkah kita melalui suara hati yang lembut. Roh Kudus berbisik dengan lembut pada nurani kita. Jika Anda merasa digerakkan untuk menolong seseorang, atau Anda harus berhenti sejenak untuk berdoa, lakukanlah dengan segera. Jangan Anda tunda-tunda. Itu mungkin suatu langkah yang sedang Tuhan tentukan bagi Anda. Berhenti mengkhawatirkan hari esok. Jika Tuhan sanggup mengatur langkah Anda hari ini, Dia Tuhan pasti juga sangat sanggup mengatur langkah Anda pada hari besok. Fokuslah untuk setia pada apa yang ada di tangan Anda saat ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, rencana besar Tuhan bagi hidup Anda itu terdiri dari jutaan langkah-langkah kecil yang Anda lakukan dengan setia. Anda mungkin tidak selalu mengerti mengapa Anda harus melewati jalan tertentu atau mengapa harus ada kerikil yang membuat langkah Anda terasa terganggu, bahkan terasa sakit. Namun percayalah bahwa tangan yang menciptakan bintang-bintang di langit itu adalah tangan yang sama yang memegang tangan Anda saat ini. Hati kita boleh merencanakan hari esok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Tetapi mari kita lepaskan kendali itu sepenuhnya ke tangan Tuhan. Dengan penuh kemenangan, Tuhan akan menuntun setiap langkah kita ketika kita berserah sepenuhnya dalam tuntunan Tuhan. Sebab saat Tuhan menentukan arah langkah kita ini tidak akan pernah salah jalan. Karena Tuhan selalu membawa langkah dalam kebenaran kita. Tujuan akhir bukan sekedar kita menjadi sukses secara duniawi, melainkan sebuah kemuliaan yang kekal bersama dengan Allah Bapa kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah terlambat. Melalui firman-Mu dalam renungan ini, kami diingatkan bahwa meskipun kami memiliki banyak rencana dan banyak keinginan, Engkaulah pemegang kendali yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, seringkali kami merasa cemas akan masa depan yang besar hingga kami lupa bahwa Engkau begitu peduli pada setiap detail langkah kecil kami hari ini. Ampuni kami jika kami terlalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami menyerahkan setiap detail pekerjaan, setiap detail keputusan, dan setiap detail hubungan kami ke dalam tangan Engkau. Tuntunlah kami agar kami dapat berjalan selaras dengan kehendak-Mu.
Berikanlah kami ketenangan hati untuk terus percaya bahwa setiap proses kecil adalah bagian dari rencana Engkau yang besar, yang indah. Biarlah hidup kami hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkatilah mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan dapat beraktivitas dengan penuh kesehatan yang berasal dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, dan persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah. Engkau yang akan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan, dalam penyelesaian setiap persoalan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menuntun hidup kita pada jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.